Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 HKI 7E yang beranggotakan Reza Sahbana, Evi Setiawati, Muhammad Labibus Sadat, Reni Sintia Putri, dan yang terakhir Toha Amiruddin Wasis Amongrogo. Kami akan menjelaskan mengenai Alfamart. Sejarah perusahaan Alfamart. Alfamart merupakan salah satu perusahaan retail lokal yang saat ini menjadi yang terbaik di Indonesia. Hal ini dapat dibuktikan dengan semakin banyaknya penghargaan yang diraih dalam kurun waktu 14 tahun sejak didirikannya perusahaan ini. Tahun 1989 berdiri sebagai perusahaan dagang aneka produk oleh Joko Susanto dan keluarga yang kemudian mayoritas kepemilikannya dijual kepada PT HM Sampurna pada Desember 1989. Pada tahun 1994, struktur kepemilikan berubah menjadi 70%. PT HM Sampurna Tbk dan 30% PT Sigmantara Alfindo yaitu keluarga Joko Susanto. Pada tahun 1999, Alfa Minimart pertama mulai beroperasi di Jalan Beringin Jaya, Karacanci, Tangerang. Pada tahun 2003, Alfa Minimart menjadi Alfamart. Pada tahun 2006, PT HM Sampurna Tbk menjual sahamnya sehingga struktur kepemilikannya menjadi PT Sigmantara Alfindo 60%, Cakrawala Mulis Prima 40%, mendapat sertifikat ISO. Pada tahun 2007, Alfamart sebagai jaringan minimarket pertama di Indonesia yang memperoleh sertifikat dengan jumlah gerai mencapai 2.000 toko. Pada tahun 2009, menjadi perusahaan publik pada tanggal 15 Januari 2009 di Bursa Efek Indonesia dengan gerai mencapai 3.000 toko dan memasuki pasar Bali. Pada tahun 2010, jumlah gerai lebih dari 3.500 toko. Pada tahun 2019, 14.300 lebih gerai yang beroperasi dan 750 lebih gerai beroperasi di Filipina dengan total 3 gudang. Yang berikutnya yaitu visi dan misi Alfamart. Visi Alfamart menjadi jaringan distribusi retail terkemuka yang dimiliki oleh masyarakat luas, berorientasi kepada pemberdayaan pengusaha kecil, pemenuhan kebutuhan dan harapan konsumen, serta mampu bersaing secara global. Misi yang pertama, memberikan kepuasan kepada pelanggan atau konsumen yang berfokus pada produk dan pelayanan yang berkualitas unggul. Yang kedua, selalu menjadi yang terbaik dalam segala hal yang dilakukan dan selalu menegakkan tingkah laku atau etika bisnis yang tinggi. Yang berikutnya yaitu produk dari Alfamart tentang kualitas, inovasi, keunggulan, spesifikasi harga produk, diskon dan event. Kualitas dari produk Alfamart. Alfamart sebagai salah satu perusahaan retail terbesar di Indonesia dalam format minimarket dengan menyediakan beragam jenis barang dengan mutu yang baik dan harga yang kompetitif. Alfamart menyediakan barang-barang lebih dari 5.000 SKU yang meliputi produk kebutuhan rumah tangga seperti sabun, sampo, sikat gigi, susu, telur, serta makanan atau minuman ringan dengan kualitas bertaraf nasional dan internasional. Inovasi yang dijalankan oleh pihak perusahaan Alfamart menentukan harga penjualan dan margin penjualan termasuk dengan melakukan benchmarking harga penjualan Alfamart terhadap pesaing, melakukan bisnis review dengan para pemasok secara berkala untuk mengevaluasi pencapaian penjualan dan perkembangan pasar produk terkait, melakukan pengembangan produk private label untuk menawarkan alternatif produk berkualitas dengan harga kompetitif bagi pelanggan sekaligus meningkatkan margin penjualan serta meningkatkan brand Alfamart. Barang-barang yang telah dibeli dari pemasok ini sebagian besar dipusatkan di DC sebelum disalurkan ke masing-masing gerai. Proses penyaluran produk yang efisien merupakan kunci utama kesuksesan. Pemilihan gerai minimarket merupakan salah satu keputusan penting dalam usaha pengembangan Alfamart. Sebelum memutuskan untuk membuka gerai di suatu lokasi, pihak Alfamart akan melakukan survei dan evaluasi
terlebih dahulu dengan cermat dan teliti. Keunggulan dari Alfamart sudah memiliki berbagai cabang di seluruh Indonesia sehingga mudah dijangkau oleh konsumen. Sejumlah gerai Alfamart yang terletak di wilayah komersial buka selama 24 jam. Memberikan ketersediaan lapangan kerja bagi siswa-siswi lulusan SMA atau SMK. Harga produk-produknya yang relatif murah untuk dijangkau oleh konsumen. Adanya kartu anggota pelanggan Alfamart yang diluncurkan sejak tahun 2005 yaitu kartu Aku. Dengan menggunakan kartu Aku, pelanggan dapat menikmati bonus maupun diskon khusus. Harga produk dalam Alfamart. Diskon member bagi yang memiliki kartu member biasanya akan diberlakukan lebih istimewa daripada konsumen biasa, seperti dengan memberikan diskon poin undian di setiap pembelian. Strategi member ini tujuannya adalah mempertahankan konsumen bisnis yang dimiliki agar tidak berpindah tempat. Alasan inilah yang menjadikan member diberlakukan secara khusus. Untuk menjadi member, biasanya syaratnya tidak sulit. Hanya perlu menyiapkan kartu identitas diri dan uang administrasi saja. Harga produk dalam Alfamart. Dalam hal ini, yang namanya toko berkelas modern, tiap produk sudah tercantum harga, sehingga masyarakat dapat membeli dengan cara memilih sesuai dengan yang diinginkan dan harganya pun terjangkau. Diskon yang ada dalam perusahaan Alfamart, salah satunya yaitu Shopee Murmer. Diskon bisa didapatkan dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut. Yang pertama, khusus pembayaran di tempat menggunakan Shopee. Minimal transaksi adalah 10.000, tidak termasuk susu bayi di bawah 1 tahun dan rokok. Harga berlaku untuk satu barang atau transaksi. Maksimal 5 kali transaksi atau pengguna atau periode. Cabang dari Alfamart di seluruh Indonesia. Di sini ada berbagai cabang Alfamart di seluruh Indonesia. Salah satunya yaitu kantor cabang PT Sumber Alvaria Trijaya Tbk. Beralamat di Jalan Raya Narongong, KM 23,8, Cilengsi Bogor, kode pos 16820 Jawa Barat. Adapun cabang-cabang lainnya juga. Yang berikutnya, cara memasarkan produk media yang digunakan. Satu komponen yang termasuk dalam promosi diantaranya sebagai berikut: sales promotion, advertising, sales force, public relation, direct marketing. Yang kedua yaitu media yang diterapkan saat promosi, katalog belanja, informasi diskon, pengadaan event sponsorship, pengadaan kegiatan sosial dan flash mob, mencetak, media cetak atau elektronik. Ada beberapa macam promo dan event yang diterapkan dalam Alfamart diantaranya sebagai berikut. Macam promo PSM, promo awal pekan, promo weekend, promo menu, promo penjualan, atau bonus point atau uang dari kupon, atau customer relation management. Untuk event di sini, bagi member Alfamart terdapat beberapa event, yaitu berupa beauty class, arisan gratis, cooking class, factory visit. Ada beberapa event khusus yang hanya dapat diikuti oleh member Alfamart. Tidak hanya event untuk member saja, tetapi perusahaan ini juga melakukan sebuah event dalam bidang sosial. Yang berikutnya adalah anggota manajemen dalam Alfamart. Dewan Komisaris yang beranggota Feni Joko Susanto sebagai Presiden Komisaris, Budianto Joko Susanto sebagai Komisaris, Imam Santoso Hadiwijaya sebagai Komisaris Independen, Setyo Wasisto sebagai Komisaris Independen. Yang berikutnya Direktur.
Anggara Hans Prawira sebagai Presiden Direktur, Bambang Setiawan Jojo sebagai Direktur, Sweng Peter Surhadi sebagai Direktur, Haryanto Susanto sebagai Direktur. Yang berikutnya, Komite Audit dan Komite Nominasi. Setya Wasisto Ketua, Juniho Wijojo anggota, Edwin Susanto anggota, Imam Santoso Hadiwijaya Direktur, Fani Joko Susanto, Triwasono Sunu, Tomin Widian sebagai Sekretaris Perusahaan, Sang Putro Suyardi sebagai Hubungan Investor. Yang berikutnya yaitu analisis SWOT. Yang pertama, strength. Sudah memiliki berbagai cabang di seluruh Indonesia sehingga mudah untuk dijangkau oleh konsumen. Berikutnya, sejumlah gerai Alfamart yang terletak di wilayah komersial buka selama 24 jam. Berikutnya, memberikan ketersediaan lapangan kerja bagi siswa-siswi lulusan SMA atau SMK. Berikutnya, harga produk-produknya yang relatif murah untuk dijangkau oleh konsumen. Berikutnya, adanya kartu anggota pelanggan Alfamart yang diluncurkan sejak tahun 2005. Analisis SWOT berikutnya yaitu weakness. Produk-produk yang dijual kurang lengkap dan hanya tersedia kebutuhan-kebutuhan pokok. Kurang mengikuti tren, tidak memiliki tempat nongkrong seperti minimarket dan convenience store lain seperti Indomart. Ruang yang relatif sempit dan kurang nyaman. Tidak tersedia toilet di sejumlah gerai Alfamart. Opportunity. Kebutuhan sehari-hari dan perilaku masyarakat Indonesia yang cenderung konsumtif sehingga memungkinkan mereka untuk menuju gerai Alfamart dalam kurun waktu berdekatan untuk membeli kebutuhan sehari-hari. Alfamart menyediakan jasa untuk pemesanan tiket kereta atau pesawat tanpa harus mengantri di stasiun. Adanya situs resmi belanja online bagi pelanggan Alfamart untuk memudahkan mereka belanja kebutuhan secara online tanpa perlu lewat mengunjungi gerai Alfamart. Banyaknya event-event sosial yang diselenggarakan oleh Alfamart sebagai bentuk tanggung jawab terhadap lingkungan sosial. Banyaknya pesaing-pesaing yang memiliki toko atau minimarket berdekatan dengan jarak radius 100 meter. Ancaman perdaman Saya ulangi. Yang berikutnya treat. Banyaknya pesaingan yang memiliki toko atau minimarket berdekatan dengan jarak radius 100 meter. Yang berikutnya ancaman pedagang dengan naiknya kemajuan UKM tradisional. Yang berikutnya karena banyaknya pesaing akan sulit untuk membangun brand image di benak konsumen. Analisa strategi pemasaran Alfamart. Dalam menghadapi pesaing industri retail, berbagai strategi yang digunakan dan telah diterapkan oleh Alfamart diantaranya adalah pemilihan lokasi yang menjangkau masyarakat, promo harga dan produk, pembukaan sebagai gerai Alfamart dalam 24 jam, kemudian pembayaran tidak tunai atau non-cash terhadap kartu fasilitas, kartu anggota, dan penerapan strategi lainnya. Yang terakhir, kesimpulan. Dengan perkembangan zaman saat ini, banyak sekali perusahaan yang bergerak dalam bidang retail. Karena semakin tingginya kebutuhan pokok manusia setiap hari, Alfamart sebagai salah satu perusahaan yang bergerak dalam bidang retail yang bertujuan untuk memenuhi dan melayani kebutuhan pokok masyarakat. Terima kasih. Itulah penjelasan dari kami.
Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.